Assalamualaikum semuanya. Nih, satu potong kayak gini ini cocok banget kalian jual 2.500-an ya teman-teman ya. Dan kalian bisa lihat sendiri dia tuh teksturnya selembut ini dan creamy banget ya. Nah, jadi buat kalian yang penasaran sama resepnya pastikan ditonton sampai selesai ya. Langsung aja di langkah pertama di sini aku siapkan 1 kilo ubi manis. Nah, ini kita langsung aja potong-potong bagian ujungnya ya teman-teman ya. Nah, nanti kalau misalnya kukusan aku nggak muat, jadi kita masukin beberapa aja. Dan aku beli ini kemarin 2 kiloan lebih, itu di 13 ribuan ya teman-teman ya. Kalau aku cuman pakai 1 kilo kurang, kalian boleh baca hitungannya di deskripsi ya. Nah, ini langsung aja kita potong-potong seperti ini. Nah, kita potong seperti ini tujuannya nanti biar lebih cepat untuk matangnya ya teman-teman ya. Kalau nggak dibuka seperti ini, matangnya jauh lebih lambat. Nah, jadi buat kalian yang nggak punya ovenan atau nggak punya air fryer, kita tunjukin cara paling mudah, cara paling simple, dan semua orang tuh biasanya pasti punya ya. Nah, kalau udah selesai kita potong seperti ini semuanya, ini langsung aja kita cuci bersih ya teman-teman ya. Jadi dibilas seperti itu aja. Dan kalau sudah, langsung aja kita siapkan panci ini. Aku pakai panci rebusan yang bisa sekalian ngukus seperti ini ya. Nah, kita taruh saringannya dan langsung kita taruh aja ubi manisnya seperti ini. Dan kebetulan ini ubinya lumayan gede-gede ya. Jadi 1 kilo itu nggak muat teman-teman, bisanya cuman segini doang. Dan masih sisa 2 buah. Nggak usah lah ya, kita nggak usah pakai, kita pakai secukupnya aja seperti ini. Dan langsung aja kita tutup. Ini langsung aja kita masak. Kita masak dulu sampai airnya mendidih menggunakan api besar. Dan kalau sudah mendidih, langsung aja kita kecilkan ke api sedang. Dan ini langsung aja kita kukus selama 30 menit. Kalau udah 30 menit, ini langsung aja kita matikan ya. Dan ini nggak perlu dites tusuk, ini pasti udah matang juga karena ukurannya kecil-kecil. Dan kalau udah seperti ini, langsung aja kita ambil telenan seperti ini. Dan ini langsung aja kita belah ya teman-teman ya. Ini kalau terlalu panas banget, ini boleh banget kalian siram menggunakan air biasa dulu atau air dingin juga boleh ya. Ini aku siram dulu dan ini udah lumayan dingin. Dan kalau sudah, langsung aja kita belah jadi 2 bagian seperti ini nih. Nah, kalau sudah, ini langsung aja kita kerok ya teman-teman ya. Cara keroknya kayak gini aja. Kalau misalnya masih panas, kita taruh di atas tisu seperti ini dan langsung aja kita bentuk bulat di dalamnya seperti ini nih. Nah, seperti ini aja. Jadi jangan sampai bolong ya teman-teman ya. Seperti ini aja. Jadi memang harus disisakan bagian pinggirannya. Dan nanti pinggirannya tuh nggak bakalan kebuang sama sekali. Jadi bakalan bisa dimakan sekalian kulit-kulitnya. Jadi tenang aja ya teman-teman ya. Nah, ini udah. Jadi ini langsung aja isian yang udah kita ambil tadi, kita langsung aja saring seperti ini. Jadi kita filter, kita haluskan menggunakan saringan seperti ini. Dan buat kalian yang nggak punya saringan halus seperti ini, aku bakalan tunjukin juga gimana caranya ngehalusin ubi manis tanpa pakai saringan ini. Jadi caranya kayak gini ya teman-teman ya. Ini udah. Nah, di bagian bawahnya kita langsung aja keluarin dulu. Caranya kayak gini aja. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Kalau pakai saringan caranya seperti ini dan otomatis ubinya bakalan halus ya teman-teman ya. Nah, buat kalian yang nggak punya, caranya kayak gini nih. Kita ambil dan langsung aja kita kerok pelan-pelan seperti ini nih. Nah, ini lembut banget teman-teman, jadi tenang aja. Kita kerok seperti ini. Nah, kita kerok pelan-pelan, dia bakalan halus dengan sendirinya teman-teman. Tuh, lembut banget ya teman-teman ya. Jauh lebih lembut daripada difilter pakai saringan tadi itu. Kalian bisa lihat sendiri. Lakukan sampai semua ubinya habis ya. Kalau udah, langsung aja kita tambahkan setengah atau 1/4 sendok teh garam seperti ini. Dan langsung aja kita tambahkan 30 gram kental manis. Ini kental manis ya. Dan yang ini gula pasir, kita pakainya 30 gram 30 gram. Dan ini langsung aja kita masukkan seperti ini. Sambil kita bersihkan seperti ini, di sini aku udah siapin juga susu UHT yang 200 ml aja. Aku pakai merek ini karena harganya murah banget, di 3 ribuan aja. Jadi buat perhitungan kalian boleh baca di deskripsi ya teman-teman ya. Ini bisa banget kalian jual di mulai 2.500 sampai 3 ribuan. Jadi tergantung harga ubi manis kalian di tempat kalian itu berapa ya teman-teman ya. Nah, ini langsung aja kita masukkan susu UHT nya semuanya. Jadi caranya kayak gini aja. Karena kental manisnya masih menempel di bagian gelas ini, di bagian mangkok ini langsung aja kita larutkan dulu seperti ini ya. Nah, kalau sudah, langsung aja kita masukkan semua susu UHT-nya.
Kalau gula pasir dan kental manisnya sudah larut nih, udah masuk, ini susu latenya langsung aja kita masukkan dan sambil kita aduk aja seperti ini, biar nanti hasilnya tuh jauh lebih lembut, jauh lebih halus, dan jauh lebih kental. Dan ini udah mulai lembut seperti ini, langsung aja kita tambahkan 1 sendok makan tepung maizena seperti ini. Kita langsung aja campurkan ya teman-teman ya, nggak perlu dilarutkan lagi. Dan kalau sudah tercampur merata nih seperti ini langsung aja kita pindah ke panci ya teman-teman ya. Tadi bisa aja sih kita taruh di panci, cuman nanti dia nggak halus teman-teman, nggak lembut ya teman-teman ya. Jadi kita perlu ngaduk dulu di mangkuk seperti ini, baru kita pindahkan ke panci seperti ini. Nah ini kita masukkan semuanya. Dan aku juga bakalan kasih rahasianya juga gimana caranya jauh lebih creamy, jauh lebih mantul, jauh lebih enak juga untuk rasanya. Jadi kita perlu tambahkan kuning telur ya, nanti biar hasilnya biar jadi lebih kokoh juga. Nah kita tambahkan 2 butir kuning telur aja, jadi putihnya kita nggak pakai sama sekali. Dan ini langsung aja kita aduk ya teman-teman ya, kita aduk sampai tercampur merata, baru kita nyalakan si kompornya teman-teman. Dan ini kita masak sampai dia meletup-meletup. Kalau sudah meletup-meletup seperti itu udah, kita langsung aja matikan kompornya dan langsung kita siap cetak. Tuh kalian bisa lihat sendiri di bagian kiri kanannya itu udah mulai meletup-meletup, itu udah mulai mateng ya teman-teman ya. Ini langsung aja kita pindah tempat, caranya kayak gini nih. Jadi ubi yang tadi itu yang udah kita bolongin, kita taruh di atasnya seperti ini untuk bagian pela atau isiannya seperti ini. Tuh jadi isiannya tinggal diganti aja ya teman-teman ya. Dan untuk cara makannya nanti aku tunjukin juga ya teman-teman ya. Nah kita isi cukupnya seperti ini aja, lakukan sampai semua ubinya keisi ya. Dan kalau semua ubinya udah masuk semuanya seperti ini nih, langsung aja kita tambahkan gula pasir. Kita mau bikin brulenya ya. Nah caranya kayak gini, kita tambahkan gula pasir di atas pela seperti ini. Dan setelah itu kalian tinggal bakar. Bakarnya pakai apa? Boleh menggunakan oven, boleh juga kalian pakai torch seperti ini nih teman-teman. Dan untuk cara pemasangan torch tuh seperti ini ya. Jadi masih banyak banget yang belum bisa masang torch. Itu caranya kayak gini nih. Jadi pas bagian yang ujung ini yang nongol ini kita pasin dengan bagian gasnya dan langsung aja kita putar sampai dia mentok aja. Kalau udah mentok baru kita putar ke kiri, dan kalau udah ngojos nih just gitu baru kita pencet pemantiknya dan udah langsung keluar api. Jadi caranya gampang, nggak perlu takut ya teman-teman ya. Dan langsung aja kita bakar seperti ini sampai si gula pasirnya itu mengkaramel atau gosong seperti ini. Jadi brulenya yaitu ya, brule itu ya. Jadi gulanya digosongin, di karamelin ya, seperti itulah. Nah ini kita bakar aja seperti ini bagian atasnya. Kalau udah selesai semuanya, jadilah ubi manis brulenya teman-teman. Ini tuh ubi manis brule ya teman-teman ya. Ini tuh yang bikin harganya kalau di sini tuh 15 ribuan satu porsi ya teman-teman ya, sampai 25 juga ada. Tapi kali ini kita bikin versi yang murah-murahnya aja. Per potongnya kita jual di harga 2.500-an. Itu udah pasti untungnya lumayan ya. Jadi udah bisa 2 kali lipat dari modal. Dan kalian bisa lihat sendiri, ini tuh creamy banget rasanya teman-teman. Hasilnya beneran banyak banget. Modalnya cuman puluhan ribuan aja, tapi kalian bisa omset berkali-kali lipat, 2 sampai 3 kali lipatnya teman-teman. Wow, menarik banget ya. Dan ini tanpa berlama-lama langsung aja kita cobain ya teman-teman ya, seberapa lembut dia, seberapa creamy dia, dan seberapa mantep dianya. Cara makannya kayak gini nih, kalian boleh menggunakan sendok seperti ini dengan cara kalian makan seperti ini, atau langsung kalian makan sekalian kulit-kulitnya teman-teman. Nih, ini langsung aja kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, ini enak banget ya teman-teman ya. Manisnya dapet, asinnya juga dapet, creamy-nya mantep banget, ubinya wow, enak banget lah.
Jadi buat kalian yang belum pernah nyobain ubi brulee, coba ini ubi manis brulee ala Restoran Ref ini. Resepnya gampang, cara buatnya juga mudah. See you the next video. Thank you.